Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama sebelum nanti menikmati perjamuan kudus. Ya, mungkin tanya kemarin sudah perjamuan kudus, kok perjamuan kudus lagi gitu saya. Perjamuan kudus kemarin adalah perayaan Paskah. Ya, perjamuan kudus kita hari ini adalah memang perjamuan kudus yang kita peringati setiap minggu pertama, ya, di setiap hari Minggu. Kenapa di minggu pertama? Karena di minggu pertama Yesus bangkit, ya, dan di hari Minggu itu Yesus bangkit. Minggu pertama adalah minggu sulung kita memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan memang perjamuan kudus inilah yang diperintahkan Tuhan untuk diperingati supaya kita diingatkan, ya. Memang ada beberapa perjamuan kudus yang dulu itu dulu ya, zaman opa dulu, ya, beberapa PBDI lama yang kuno-kuno itu biasanya 3 bulan sekali, ya, 3 bulan sekali gitu ya. Tetapi ini kultur, ya, jadi mau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ya nggak apa-apa juga, ya, supaya itu diperingati, ya. Tetapi di dalam perkembangannya PBDI setiap minggu pertama, makanya biasanya minggu pertama kalau gembala itu nggak bisa keluar, saudara, ya. Gembala itu nggak bisa keluar karena dia harus melayani, ya, melayani di ibadah perjamuan kudus, begitu, saudara, ya. Nah, karena itu adalah sebentar karena kita akan menikmati perjamuan kudus, dan memang perjamuan kudusnya yang diingatkan Tuhan untuk kita peringati supaya kita selalu diingatkan tentang korban Yesus di kayu salib, ya, korban Yesus di kayu salib. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama melihat firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Iman adalah fondasi rohani, ya. Iman adalah fondasi rohani kita, ya. Kita mau belajar tentang iman dulu hari ini, karena itu menjadi fondasi, menjadi dasar, menjadi akar, ya. Kalau tumbuhan itu ya itu akarnya, kalau bangunan itu fondasinya, menjadi dasarnya. Segala sesuatu itu penting. Kalau bangunan itu sebagus apapun, ya, tetapi kalau fondasinya tidak kuat, waduh, bahaya, ya. Nanti seperti yang dikatakan dalam Alkitab itu ada 2 orang yang membangun rumah, dikatakan yang satu bijak, yang satu bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena membangun rumah di atas pasir. Sama saja itu tidak ada fondasi, gitu, ya, tidak ada fondasi, dasarnya pasir. Tetapi yang dikatakan berhikmat, yang pinter, ya, itu membangun rumahnya di atas fondasi, ya, di atas fondasi, sehingga ketika hujan, ya, jadi ketika badai, ya, datang, rumah itu kuat. Kenapa kita harus membangun kehidupan rohani kita di atas fondasi? Karena kita tahu hidup ini tidak lancar. Hidup itu tidak seperti jalan tol. Jalan tol aja ada masalah juga, ya. Jalan tol itu ada masalah, ya. Banyak orang yang kecelakaan jalan tol lebih parah daripada kecelakaan yang tidak di jalan tol. Yang bebas hambatan itu masalahnya banyak, ya. Kan selalu dikatakan manusia nggak boleh nyebrang, gitu, ya. Tapi tidak dikatakan hewan nggak boleh nyebrang. Nah, hewan itu kan kadang sakar video ya unuk-unuk. Nah, begitu kita mau nyebrang lagi lihat kucing juga. Ada imit nek nabrak kucing ini, wah medeni, ya, dibanting setir. Wah, akhirnya kucingnya selamat, mobilnya merasa selamat, saudara, ya, kan gitu, ya. Jadi di tol saja ada halangan, di tol itu aja hambatan, hambatan itu banyak. Hidup itu penuh dengan tantangan dan persoalan. Semenjak apa? Semenjak dosa, ya. Dosa itulah yang dikatakan, kita sudah belajar kemarin, akibatnya fatal, ya. Fatalnya dosa itu, upah dosa ialah maut, dan hukumannya luar biasa, kesusahan, kesulitan, ya. Hidup itu harus diperjuangkan, tidak ada hidup yang tanpa perjuangan. Karena itu kita pun dasar. Kalau dasarnya nggak kuat, fondasinya nggak kuat, lemah, hancur. Berapa banyak ya kehidupan rohani di tengah perjalanan hancur? Kenapa? Karena nggak punya fondasi yang kuat. Nah, fondasi kita adalah iman. Iman adalah fondasi rohani kita. Kita mau lihat bersama-sama di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, ini adalah merupakan definisi, ya. Jadi iman ini nggak usah ditafsir-tafsir, gitu, ya, karena di Alkitab itu langsung didefinisikan apa itu iman, kan, gitu, ya. Apa itu iman? Coba kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Sambil kita pakai berdiri bersama-sama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, kita baca sama-sama, ya. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin.
Silakan duduk. Dikatakan dengan jelas iman adalah dasar. Iman adalah fondasi. Fondasi apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan itu bukan kepastian, saudara. Harapan bukan kepastian. Saudara kalau buka toko hari ini harapannya apa? Rame. Tapi ternyata realitanya tidak rame, sepi ya. Dodolan es harapannya di itu rame. Ternyata jam 09.00 udah terus, saudara ya. Wah, butuh, saudara ya. Jualan es udah terus kawan. Ronde juga ronde. Wah, sembayangnya rame. Wah, nasi ngata-ngata ya. Waduh. Ya memang berbeda, saudara. Kalau ada jemaat di sini yang sisinya dodolan ronde, sisinya jualan es, itu kontras tuh ya. Begitu Tuhan itu sing ronde ini seneng puji Tuhan. Nek jam 5, nek iso Tuhan berhenti ya. Wah, manusia kan gitu ya. Galuk kan penake dhewe gitu ya. Udah terus jam 5 berhenti, wah wadem-wadem ronde ini rame gitu. Tapi yang dodolan es, waduh Tuhan jam 09 iso kok udan kan gitu ya. Tapi nek panas, puji Tuhan ya, itu rame. Dodolan ronde, panas-panas ngombe ronde ya, terus panas ngombe ronde gitu ya. Nah itulah hidup ya, itulah hidup. Sesuatu yang diharapkan itu tidak pernah memberikan kepastian, tetapi iman itu dasarnya dari harapan. Artinya apa? Kalau harapan-harapan di luar iman itu tidak memberikan kepastian, tetapi iman itu adalah dasar yang dari kita harapkan. Ini membawa kita kepada kepastian. Ya, dan dikatakan di sini bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak dilihat, tetapi bukti itu fakta. Bukti itu realitas, ya. Segala sesuatu kan kalau di pengadilan yang penting harus ada buktinya. Itu artinya apa? Fakta yang terjadi. Ya, jadi fakta yang terjadi. Makanya biasanya kalau rame-rame ya, itu antara Jessica, persoalannya Jessica sama Marina. Hah? Oh, Mirna saudara ya. Waduh, sekarang asik saudara ya. Asal ada diono, ayo ngopi yuk gitu saudara ya. Waduh, luar biasa. Tapi sing nawari cak cewek, enggak ada yang berani kayak kopi buat buka. Gratis Starbucks sekalian pun wis matur nuwun Pak katanya gitu saudara. Nah saudara, kasusnya ini kan semua rame ya, pengacaranya rame, dari pihak kepolisiannya rame, lalu mereka kan gini, yang penting nanti kita lihat di pengadilan. Lihat apa? Fakta, bukti persidangan. Nah saudara, bukti itu realita, bukti itu kenyataan, walaupun tidak dilihat, tetapi itu bukti, itu fakta, itulah iman. Saudara. Jadi iman di dalam Tuhan itu sebuah realita, kenyataan ya. Makanya kalau kita berkata Yesus datang itu bukan harapan. Ya, Yesus datang kedua kali itu bukan harapan, tetapi itu realita, itu kenyataan yang akan terjadi. Ya, yang akan terjadi. Makanya firman Tuhan juga katakan yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu pengertian percaya. Ya, pengertian iman atau percaya. Seringkali iman itu di dalam Alkitab seringkali diartikan dengan kata percaya. Ya. Diartikan dengan kata percaya dari bahasa pistis, itu bahasa aslinya pistis, pisteo dan sebagainya ya. Jadi kita nggak usah paling ya, pokoknya iman, percaya, keyakinan itu seringkali dari pemahaman yang sama, yaitu dari kata bahasa Yunani itu pistis, pisteo dan sebagainya. Itu pengertiannya iman. Nah, iman itu memiliki pengertian yang pertama, percaya dan menerima bahwa sesuatu itu benar. Kalau saudara beriman kepada Yesus, berarti Bapak saudara percaya dan menerima bahwa Yesus benar. Kalau saudara berkata percaya sama Yesus, tapi saudara meragukan, Yesus kok benar ya? Yesus itu berkuasa, saudara meragukan. Ketika Alkitab mencatat bahwa Yesus pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya, jadi yang itu laki-lakinya saudara. Jadi itu berarti lebih dari 5.000. Ya. Biasanya dalam perkumpulan itu laki-laki sama perempuan lebih banyak perempuannya ya. Ibadah pelwak itu lebih oke daripada pelprik ya. Pelprik itu seneng juga ya, iso 10 molas itu seneng banget. Wis tekol molas ilang siji meneh ya, ilang siji lu masih siji. Kan gitu saudara ya. Pelprik itu gak gampang saudara, gak mudah. Ya. Sekian tahun kan waktu saya datang ke sini Pandowo 5 saudara ya. Sekarang Pandowo ini dokes pecah saudara, sudah lumayan ya, ibadah 15 kalau data sampai 20 25 luar biasa saudara ya. Jadi pada waktu dikatakan 5.000 laki-laki, 5.000 laki-laki.
di atas 5.000. Nah saudara, banyak orang menyangkal secara logika nggak mungkin 5 roti 2 ikan, jangankan 5.000. Wong sing mangan wong loro kurang juga ya, tapi nek sing mangan brau-brau ora. Waduh, 5 roti itu kurang. Padahal kita mencatat makan sampai kenyang. Ya, makan sampai kenyang, luar biasa. Masih sisa 12 keranjang. Wah, enggak masuk akal. Enggak logis. Mosok 5 roti dadi 12 keranjang. Nah, banyak akhirnya mereka berkata itu bukan karena kuasa Tuhan. Ya, itu karena secara budaya ya, anak ada cah cilik kayak persembahan sama Tuhan Yesus sing nyane pekiku lagi bocah kok kayak persembahan dari Gusti Yesus sing lainnya pekiku sudah lalu berbondong-bondong menyerahkan rotinya kepada Tuhan Yesus. Loh, itu kok Alkitab tidak ngomong begitu, saudara. Alkitab ngomongnya apa? Ada anak kecil yang dibawa oleh Andreas memberikan 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberkati, memecah-mecah jadi banyak, memberi makan. Jelas itu, nggak usah ditafsir-tafsir lagi. Tapi orang berkata nggak logis. Memang Allah itu Allah yang berkuasa. Allah itu yang Allah kita itu Allah ajaib. Allah kita bukan aneh juga. Nah, aneh itu irasional. Aneh itu tidak masuk akal. Tetapi ajaib itu suprarasional, supranatural. Artinya apa? Melampaui batas rasio kita. Walaupun rasio kita tidak mampu memahami itu, tetapi real, fakta, bukti, itulah kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan. Jadi Allah itu ajaib, bukan aneh. Ya, kalau aneh itu namanya irasional. Irasional itu pedus sikilin itu aneh, saudara ya. Itu aneh. Ya, jadi Allah kita bukan aneh, Allah kita ajaib. Walaupun secara manusia tidak bisa disembuhkan, tetapi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Itu ajaib. Jadi jangan pernah takut, saudara. Ada yang sakit, dokter sudah katakan ya, maaf ya Bu ya, tinggal 3 bulan lagi. Terus langsung pesen-pesen, terus kono tukokno jase, ya kok peti mati, ini sih peti mati lho, koyo wis iso mana ora 3 bulan, 1 bulan mati sudah stres gitu. Sepertinya kalau sudah begitu dokter angkat tangan, lalu kita ikut angkat tangan. Padahal Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Jangan takut, saudara. Itulah keajaiban Tuhan. Rumah tangga rasanya wis ra iso iki. Tidak bisa dibetulkan, tidak bisa dipulihkan. Kok cepet-cepet wae lah, neng pembulu kata saudara. Loh, iya. Di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ajaib Tuhan itu. Nah, itulah iman. Ya, percaya dan menerima bahwa sesuatu itu benar. Menerima apa? Menerima segala perkataan Tuhan, menerima segala kebenaran Tuhan. Yang kedua, ya, iman itu mengandalkan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Saya pernah kasih ilustrasi ya, pengertian percaya itu. Ya, percaya itu bukan lamis, bukan cuma di mulut, namun di bibir tok yo. Percaya mbek Gusti Yesus kita dos. Ya begitu tok, nanti begitu mumet masuk angin, Pak, apa? Karang apa? Obat sebenarnya. Karena jarang makan obat, panadol sudah ya, panadol. Oh, apa meneh gitu. Orang sembahyang sih boleh bodrek saudara ya. Saya punya teman dulu pokoknya senjatanya bodrek. Loro mah yo bodrek, loro weteng yo bodrek ya. Loro apa kowe dikasih obat boten jadi itu pembantu dari teman saya boten boten kula pun gadah obat piyambak opo bodrek sampai kula kowe opo bodrek mah bodrek ya dari pertama kali obat kan bodrek saudara ya. Waduh, awal sampai sekarang. Tapi hebatnya saudara, lorong sikil di bodrek itu ya mari saudara. Sebenarnya itu iman. Kalau orang Jawa berkata sugesti, betul tak saudara? Ada orang sugesti saudara. Begitu neng dokter ya, dokternya itu apa orang bilang apa ya? Begitu lihat dokternya ganteng terus percaya lah. Dokter ini bisa sembuh. Burung didemek saudara, kalau dideleng sama dilihatin sama dokternya sudah sembuh saudara. Tapi kalau ini dokternya seperti saya, mas bilang saya lorone tensinya 120 nggak bisa 190 saudara, malah tambah loro saudara. Lo kadang perlu sugesti. Itu kalau orang dunia namanya sugesti. Kita percaya
apalagi percaya sama kuasa Yesus. Amin. Persoalannya Bapak Saudara nggak pernah percaya sama Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan kan ngomong, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kamu sanggup memindahkan. Bisa saudara, kalau saudara punya iman yang bulat. Iman itu artinya bulat. Saudara pindahkan Merapi, bisa saudara. Dalam nama Yesus Merapi, mau katanya. Pindah. Yang bingung pindah ini saudara. Pindah ini ayahnya, dia kan gereja, nanti kita tak punya gereja. Waktu pindah hati kita mau gini, apa iso ya? Apa iso? Nggak bisa. Itu ingat peristiwanya Petrus ya. Tuhan, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Ayo mari. Kalau pertama nih bisa jalan saudara. Itu kan beberapa langkah dia bisa berjalan. Tapi dia merasakan angin. Dia lihat, aku kok bisa jalan saudara, ambles. Begitu dia ragu sedikit saja, ambles. Iman itu bulat. Ya, jadi dikatakan mengandalkan dan mempercayakan diri. Iman itu, percaya itu, saya kasih gambar seperti Bapak Saudara duduk di atas kursi ini. Saya lihat yang kursi itu lebih tenang sambil melendetan, bahkan ada menghadap Tuhan berarti saya lihat ada Tuhan nyembayangi gembala ini, Tuhan berkatilah gembalamu gitu saudara. Tapi bahasa rohnya beda loh. Bahasa roh itu kita jangan menghakimi loh. Siapa tahu itu bahasa roh? Kita nggak tahu, jangan menghakimi lah. Oh itu dulu orang bahasa roh mungkin saudara. Kita nggak ngerti, siapa tahu bahasa roh beda saudara. Namanya bahasa roh loh ya. Bahasa roh kan beda-beda, jangan kita menghakimi kurang ajar itu. Siapa tahu dia berdoa untuk saya. Ya, saya pernah saksikan kan ada jemaat yang dipikir tidur, ternyata berdoa untuk saya betul saudara. Nah saudara, luar biasa. Kenapa Bapak Saudara bisa duduk dengan nyaman gitu ya, bersandar dengan enak? Kenapa saudara? Karena Bapak Saudara percaya bahwa kursi yang Bapak Saudara duduki itu mampu menahan berat kita. Coba kalau duduk guyuk apa? Bolak-balik, wah ini lagi bertiga ini Pak Margono, Pak Agus sama Pak Roto Linggu, tapi kursinya bolak-balik saudara. Besi semua atau besi apa itu? Udah ya, duduk sangat udah saudara. Begitu suruh berdiri nggak bisa, kaku sudah udah saudara. Kenapa? Nggak yakin. Boleh. Nanti obatnya jangan di belakang saudara. Oh coba, iki linggih itu gede-gede kan obat lain kan saudara. Ambruk luar biasa, lagi yang duduk nanti model saya sama Pak Menang saudara. Wah, hebat banget itu. Saya pernah saksikan kan, pelayanan di satu tempat ya, yang salah, nggak tahu tuh yang salah kursinya atau saya, waktu itu berat saya 110 kilo ya, suruh duduk, begitu saya duduk, wah langsung berat saudara. Kursi itu bisa, waduh itu sakitnya nggak seberapa, malunya luar biasa. Jadi terkena pendeta semua sakit kursi itu sing elek pikirannya gitu ya. Sing kira kan ada tuh, ini pendeta lu sakit kursi siji katanya. Gagak bojo tuh menaik kursi katanya. Itu positif yang pikirannya negatif. Tapi kalau yang sedikit positif, sakit pendeta lu sing jaga hubungan ya kalau kursi. Kan enggak enak kan. Nah, begitu saya jatuh sudah nggak malu, lebih malu gembalanya. Oh, dia maaf ya Pak, ya Pak, jemaatnya nggak tahu tuh jemaatnya tuh pengerjanya. Iki piye toh ngasih kursi kok nggak betul gitu. Padahal kursi dari dulu ya di situ sudah. Nggak pindah-pindah, saya disalahkan kan gitu sudah ya. Pemimpin kan saya disalahkan. Jemaat itu pengerjaan ini. Nah, ambilkan jalan yang bagus. Begitu diambilkan saya langsung duduk. Enggak enak saja. Saya nggak mau seperti keledai berbeda. Mau seperti praknek. Wah. Jemaatnya ngomong, oh jangan dipanggil itu ngetek-ngetekin kursi katanya. Saya waktu mau duduk, saya pegang dulu juga. Gembala tenang Pak, tenang, kuat ya kuat. Firman Tuhan katakan berdoa dan berjaga ya berjaga-jaga. Nah saudara kenapa? Saya nggak yakin kursi itu mampu, ketika nggak yakin duduk nggak nyaman. Percaya itu seperti itu saudara. Kenapa Bapak Saudara bisa duduk dengan nyaman? Karena Bapak Saudara percaya kursi itu mampu menanggung berat tubuh kita. Percaya sama Tuhan itu berarti Bapak Saudara percaya bahwa Tuhan itu terlampau sanggup menanggung, menyelesaikan segala persoalan dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita berani mempercayakan diri. Saudara kan mempercayakan diri kan kepada orang-orang yang jadi percaya. Saudara kalau sering kali kan Dewi itu senang saudara pergi kemana. Kalau saya kan tidak ikut saudara. Tapi boleh nggak ikut ini. Saya lihat dulu saudara. Siapa yang bisa dititipin? Apalagi
ke tempat renang gitu ya, wah itu saya nggak berani lepas gitu. Saya nggak berani lepas, kenapa? Saya lihat sih, kok nek dolanan di kolam renang kadang seorang ini titipannya lari saudaranya, dolanan di kolam ada pelorotan jelas kamu jadi terbaterbum itu bukan untuk anak-anak, itu untuk orang dewasa. Bocah ditinggal ini saudara. Nah saya harus tahu kepada siapa anak saya percayakan. Itu saya dititip ya, dilihatin ya, nanti diikut. Saudara saya tidak sama ya, saudara tidak akan mempercayakan sesuatu kepada yang saudara tidak bisa percaya. Nah sementara Tuhan ini sudah luar biasa dapat dipercayai. Apa sih yang dapat dipercaya dari Tuhan? Tapi masih banyak kita ini nggak mempercayai Tuhan, nggak mempercayai Tuhan, cari yang lain-lain. Maka ada istilah cari alternatif. Saya sudah sampaikan sama Tuhan kemarin di bulan lalu, nggak ada jalan lain menuju surga, hanya Yesus. Selesai kan? Jadi jangan cari alternatif saudara. Banyak orang cari alternatif. Kok jalannya sudah ketok, jalannya sudah jelas, mubeng-mubeng, nggak ngaruh-ngaruhan. Sudahlah cari yang pasti-pasti saja, jangan cari alternatif. Yoleh ketemu, orang ketemu, bukan yoleh ketemu, pasti nggak ketemu saudara. Cuma hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Karena itu mari kita andalkan dan mempercayakan diri kita. Beriman percaya kepada Tuhan berarti kita mempercayakan diri kita dan mengandalkan Tuhan. Ya, yang ketiga, iman dan percaya itu pengertiannya setia dan taat. Kalau sudah percaya, ya sudah, tidak ada sumber lain kok, tidak ada kekuatan yang lain. Saya mau tanya sudah kalau mau cari sesuatu, itu cari yang atau baik, yang terbaik atau baik? Ya, saudara coba beli apa, apel, beli buah. Saya mau tanya, bakul itu kira-kira belum milih nggak? Waktu sebelum dijual milih nggak? Milih. Berarti kan sudah terbaik ya. Saudara beli, saya nggak tahu yang dipilih apa ya. Mungkin abote, karena abote timbangan gitu ya. Muter-muter, lubuk gimana? Tomatnya diputer-puter lombok, dijual kalau dijual kan luar biasa ya. Mas tuku apel loh, sudah apa sekilo gitu ya. Orang saya tak milih ya. Belum yo, saya nggak tahu yang dilihat apa. Dok, mau dijual ibu isinya kodok. Apa nek gede itu isinya lewat belum tentu loh saudara. Kita nggak ngerti, ya coba luar biasa. Tapi kan kita mau yang terbaik, betul ya? Baik semua, kualitasnya baik. Dari yang baik saja, kita masih memilih yang terbaik. Nah ini sudah ketemu yang terbaik, ngapain cari yang baik? Maka saya suka katakan begini ya, dalam rumah tangga saya bilang, saya sudah menemukan istri yang terbaik. Saya menemukan istri yang terbaik. Di luar sana banyak. Kalau saya jadikan istri baik, masih baik. Tapi ngapain cari yang baik, sementara yang terbaik sudah tersedia. Berapa banyak suami-suami cari yang baik-baik? Baik memang, masakannya baik, dandannya baik, ayunya baik. Tapi yang di rumah ini yang terbaik. Ngapain cari yang baik lagi? Sudahlah yang terbaik sudah Tuhan sediakan. Golek sing apik. Ya, golek sing apik ternyata cuma baik. Nanti kan gitu. Oh, ternyata apik itu trok. Nah, semua kan begitu saudara. Ya. Persoalannya kan masalahnya kita ini nggak boleh beli lebih dari satu. Coba nggak boleh beli lebih dari satu. Boleh bojo sing iso masak siji, ya kan? Sing iso ngeroki siji, kan gitu saudara. Iso mijeti siji, kan gitu saudara ya. Iso ubah-ubah siji, wah bojone kan banget saudara. Persoalannya kita nggak boleh satu saja. Satu sing okin, orang kabeh iso, tukang pujet yo iso, jadi batur yo iso, yo kerja yo bisa, gitu saudara. Wah, lah kan repot saudara. Repot itu. Nggak bisa. Tapi Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Karena itu setia dan taat. Sudah ketemu, sudah ketemu yang terhebat. Ngapain cari yang hebat? Iblis yang hebat nggak? Hebat. Wah saya iblis itu hebat. Perdukunan hebat nggak? Hebat. Siapa yang bilang? Dukun bisa dukunan nggak? Bisa. Siapa yang bilang nggak? Tapi kalau saudara hanya cari sembuh, buat apa? Dukun hebat, setan hebat, tapi Yesus terhebat. Nah sudah ketemu terhebat, ngapain cari yang hebat-hebat? Nggak usah. Nggak usah kamu. Ayo dukun. Yesus tapi sama kuasa Yesus nggak pernah sampai buat-buat. Padahal Yesus sudah tolong kita loh, memberkati kita, mujizat sering kali kita alami, tapi kita nggak pernah, ya nggak pernah hiperbola gitu ya. Nanya, wah, itu luar biasa. Tuhan Yesus kita nggak pernah gitu-gitu ya.
Jadi kita sudah ketemu yang terhebat, terdahsyat, nggak usah cari yang lain. Nggak usah cari yang lain. Ya, saudara, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan iman? Nggak usah cari-cari yang lain, Alkitab sampaikan saudara, ini nggak usah ditafsir-tafsir saudara. Melalui pendengaran firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi dengar, iman itu timbul dari dengar saudara. Tapi dengarnya dengar yang benar. Maka iklan-iklan itu ya, iklan-iklan itu disampaikan supaya didoktrin saudara. Sampai kita percaya enggak ya, iklan-iklan radio. Kenapa sih iklan itu bayarnya mahal? Tadi saya bilang sama Saudara Alek ngobrol-ngobrol ya. Iklan itu kenapa membayarnya mahal? Karena itu mendoktrin. Ya, disampaikan, dijejeli terus dijejeli. Maka firman Tuhan katakan ya, ajarlah anakmu ulang berulang. Itu sebenarnya mengajarkan firman supaya pendengaran itu menimbulkan iman itu saudara. Kalau anak nggak dijejeli firman Tuhan saudara, jejelan oposisi liyane sangat ngerti saudara. Imannya nggak kepada Tuhan Yesus. Ya, jejeli anak kita terus, ulang berulang terus. Itu sebenarnya bicara tentang pendoktrinasi, didoktrin anak kita tentang kebenaran. Saudara kalau punya suami belum kenal firman, belum kenal Tuhan, nggak percaya Yesus, doktrinasi. Sampaikan firman. Bagaimana mereka bisa percaya firman nggak pernah disampaikan? Kan firman Tuhan dalam Roma ya, Mas Bulu ya. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang menyampaikan? Terus tidak terima, tidak apa. Tugas kita itu hanya dikatakan oleh firman Tuhan ya, dalam 2 Korintus 3 itu menanam dan menyiram. Yang kasih pertumbuhan Tuhan. Jadi tugas kita itu bagaimana sampaikan. Itu sudah punya mertua, punya istri, punya suami, ya, punya anak yang belum kenal Tuhan, sampaikan firman, taburkan firman. Karena tidak akan pernah, mereka tidak akan pernah beriman kalau tidak pernah dengar. Itu Tuhan katakan. Sekarang media banyak, SMS, WA, BB, ya, kita aja masuk setiap hari firman saja. Yesus sudah siap media pos nggak apa-apa saudara. Tapi firman sudah disampaikan. Masih ingat firman Tuhan katakan apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah nggak akan pernah kembali sia-sia. Ini kan firman-firman yang keluar dari mulut Allah. Kebenaran itu kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu sampaikan. Maka itu menimbulkan iman saudara. Kapan? Itu Tuhan yang kasih pertumbuhan, bukan kita. Urusan kita apa? Tabur. Urusan kita menyiram. Sudah ditanam dengan firman Tuhan, siram terus setiap hari. Kasih firman Tuhan terus disiram terus, pertumbuhannya Tuhan. Dan saya kita percaya firman Tuhan, dan Tuhan pasti akan kasih pertumbuhan. Tapi jangan pernah membatasi waktu. Tuhan yang punya waktu. Nah saudara, firman Tuhan diungkapkan, mengungkapkan kehendaknya. Kenapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan? Ya, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Nah firman Tuhan itu mengungkapkan kehendaknya. Saudara tahu kehendak Tuhan dari mana? Dari firman. Betul ya? Firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu, disampaikan di wadah, disampaikan di rayon. Belum kali ada ibadah-ibadah doa rayon dan wadah. Tujuannya cuma satu, mengungkapkan kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan mengungkapkan kehendak gembalanya saudara. Kalau sampai itu terjadi, dosa besar saya. Firman Tuhan itu mengungkapkan kehendak Tuhan. Nah jemaat harus tahu kehendak Tuhan. Gembala bertanggung jawab mengungkapkan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Terus diungkapkan. Saya juga nggak boleh bosan saudara. Tidak semua jemaat hidupnya 100% murni sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi sebagai gembala, sebagai orang tua rohani, saya tidak boleh bosan. Terus karena firman Tuhan kata ajarlah ulang tidak apa-apa. Dan saya selalu punya pengharapan. Ada yang jatuh dalam dosa jemaat. Iya terus kita bangkitkan. Gak boleh terpuruk. Gak boleh dihakimi, malah mulai hari ini kamu rasanya bojoki pilih sulam ya. Tuhan, loh saudara Tuhan gak pernah begitu saudara. Tuhan gak pernah begitu. Anak yang bungsu datang sudah nyakiti hati aja
Tanya itu kapan baliknya? Kapan? Baru waktu balik semua juga. Waduh, anakku balik padahal juga kurang ajar, nyakiti sudah. Anak kakaknya aja tidak terima. Salah gak kakaknya? Enggak, secara manusiawi, secara hatinya tidak bisa salah, kurang ajar. Iya. Wih, bapak wani. Saudara kalau sebagai kakak pernah punya adik yang kurang ajar terus metu sudah keluar pun ambil warisan sudah. Balik lagi terima nggak ya? Begitu toko ngomong ini, metu kono, rasa menenun lain, mentek duit, kan begitu sudah. Ternyata bapaknya enggak ya. Wah, aku balik. Padahal kakaknya kan pengennya dosen. Balik, diterima, dikasih cincin itu lambang otoritas. Zaman dulu sudah, anak-anak bosnya itu kasih cincin. Dengan melihat cincin itu sama dengan otoritas bapaknya. Kasih di pesta sudah. Duga kurang ajar di pesta. Itulah hatinya Tuhan. Nah, gereja harus mengekspresikan hatinya Tuhan. Bertobat. Saya suka katakan, yang penting bertobat. Kita membenci dosanya, tetapi tidak membenci orangnya. Kita doakan cuma bertobat dan buka. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku yang betul sudah berbuat berat, kita tutup pintu. Berapa banyak gereja tutup pintu untuk orang-orang yang berdosa? Yesus mentok-mentok pintu, kok kita tutup? Betul nggak? Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, dan barang siapa membukakan. Wah, ini udah saudara. Kita nggak sesuai sama Tuhan, pintunya ditutup. Bagus nggak ngerti dia siapa. Bagus nggak ngerti itu siapa. Wah, maksudnya gitu sudah. Sama kan Tuhan Yesus tuh, waktu ngobrol dengan Sakius, ini Tuhan Yesus nggak ngerti tuh, sopo tuh Sakius ini, pernah ngerti tuh. Masih ingat waktu Maria Magdalena ngusapin kan, cik ngomong apa? Kira ngerti tuh dulu. Ini pelacur. Lah kemana? Didiamkan. Mungkin bahasanya itu jelek ya, sekarang mulai udah tahu dulu ada gosip nggak saya ngerti juga. Nek gosip itu mungkin kepenakan begitu. Diusap-usap mulai melek gitu. Itu kan gosipnya tambah-tambah banget juga ya. Pak gitu ngobrol gitu aja, wah penduduk ini gajen, ngobrol mbek cewek. Akhirnya ngobrol konsen juga. Sudah gosipnya pernah. Tetapi itu dialami Yesus kan. Yesus ngalami, tapi Yesus nggak peduli, dia terima, dia buka. Dan Maria Magdalena, sejak gara-gara Yesus menerima, Maria Magdalena mulia sekarang. Makanya nggak di sini ya. Saya kira percaya di sini pasti ada yang punya namanya Magdalena, gitu ya. Ada namanya bahkan Maria Magdalena, begitu lahir Maria Magdalena orang protes. Tapi namanya siapa? Yusa. Wah, itu sudah. Isabel. Lesu sudah. Kenapa? Orang bertobat Isabel. Isabel itu nggak bertobat. Ada namanya Rahab. Ada tuh? Siapa Rahab? Pelacur ya. Oh, bangga. Namanya siapa? Kenalkan Rahab. Gara-gara bertobat lalu diangkat oleh Tuhan. Namanya mulia. Isabel. Nah, saudara. Wis anak semuanya ini sebel. Mungkin sebel gara-gara Isabel. Sebel bukan. Saya nggak ada nama Isabel, coba nanti kebaptisan ya. Tapi yang minta boleh ya. Sekarang udah usah kasih nama dah. Yang mau minta namanya Isabel, Yudas, Iskariot, ayo sini tak kasih dan nanti ya. Saya langsung. Oh, yang pesen ya namanya Isabel. Tulisannya saya gede, boleh gede di fontnya liane 12 saya kasih font 40 saudara, boleh. Kenapa sudah nggak mau? Kenapa nggak bertobat? Tetapi yang bertobat kuat ya. Tuhan nggak pernah ingat dosanya. Magdalena nggak pernah dilihat dosanya. Rahab nggak pernah dilihat dosanya. Betseba nggak pernah dilihat dosanya. No, ada nama Betseba loh. Ya, ibu gembala namanya Betseba. Bangga saudara. Wes bertobat. Coba kalau Betseba nggak bertobat, namanya tidak mulia saudara. Dikasih nama nggak mau. Yudas kan kayak dosa sekali aja mengambung Gusti Yesus saudara. Ngambung malah sampai sekarang namanya tercemar sampai hari ini. Tercemar. Nah saudara, Tuhan itu mestinya bertobat. Begitu bertobat Tuhan muliakan, Tuhan kembalikan. Itu hati Tuhan. Dan saya mau belajar, gereja harus memiliki hati seperti Tuhan. Kita benci dengan dosa, jangan bertoleransi dengan dosa. Tidak boleh dosa. Tidak boleh. Tapi kita punya pengharapan, orang itu harus bertobat. Sebab kalau sudah kita jauhkan juga, dia mana nggak bertobat.
Simon yang berkata Tuhan tidak ngerti itu. Tuhan itu luar biasa. Karena itu kita perlu sampaikan firman. Saudara, hanya dengan mengetahui kehendak Tuhan, kita dapat mempercayainya dan beriman kepada. Oh, kita tidak ngerti firman, kita mau percaya. Karena itu firman Tuhan penting. Bukan bagaimana menyampaikan, bukan bagaimana homiletiknya. Ya, homiletik itu setiap sekolah Alkitab, sekolah teologi diajar namanya homiletik. Cara mempersiapkan khotbah, cara menyampaikan khotbah supaya menarik. Oke, boleh. Itu namanya akademis, itu ilmu. Tetapi yang penting bukan itu. Memang kalau khotbahnya menarik dengan bahasa yang menarik dan sebagainya lebih menyenangkan. Oke, bener, nggak salah. Tetapi juga tidak salah kalau mungkin ada pengkhotbah yang mungkin homiletiknya amburadul. Tapi jangan lihat itunya, lihat kebenaran firman Tuhan. Saya kira percaya kalau sudah berani melihat kebenaran firman Tuhan, berkat itu dahsyat. Jangan nek cuma homiletiknya belum tentu isinya firman Tuhan benar sudah. Oh yang penting lucu apa ya, guyu ngakak-ngakak puas saudara ya. Jadi kamu mau firman ya, baik pokoknya apa ya. Bayu ini apa ya, pokoknya apa itu tekon di sore. Tenang sudah sore tekon. Wah tenang loh apa ya, apa ini? Wis pokoknya apa ya, guyu tok di sini. Mana ini saudara. Makanya begitu Yesus datang orang Nabi surga, orang ngerti firman kan saudara. Firman itu kebenaran. Jadi bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mendengar? Karena itu nikmati firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kalian dengar, yang kita dengar setiap minggu, setiap wadah, dalam ibadah-ibadah yang lain, radio yang kita dengar, ya, radio yang kita dengar. Oh sekarang kan luar biasa ya, radio Kristen di mana-mana ada firman Tuhan disampaikan. Terima itu sebagai sebuah kebenaran. Dan itu akan membuat iman kita akan timbul. Iman kita akan muncul karena dengar firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan kita dengar, kita belajar untuk mempercayai. Tadi mempercayai dan mengandalkan karena kebenaran firman Tuhan. Saudara, iman datang dari pendengaran firman Tuhan. Dan kita harus membuat keputusan untuk mempercayai secara utuh. Persoalannya berapa banyak, firman juga disampaikan, tapi kita tidak pernah mempercayainya. Firman itu hanya sebagai sebuah bagian dari liturginya. Bahkan mulai firman Tuhan ya, nyanyi senang ya, begitu firmannya, singkat baik, gimana suwe, rojak. Saya memang punya kebiasaan saudara, kalau untuk ibadah pernikahan, ibadah penguburan, kematian, itu saya nggak mau panjang-panjang. Sudah mati ya, saya paling 15 menit. Dengan nyanyi dan sebagainya durasi semuanya setengah jam. Tapi itu sebenarnya saya tidak bohong. Nggak tahu kan di sini saya lupa ya. Kalau saya belum pernah lihat kalau di Solo itu ada koim apa sih namanya? Informasi kalau meninggal ya. Silakan katakan. Setengah jam sebelumnya akan diadakan ibadah pemberangkatan. Nggak pernah ngomong gini. 2 jam sebelumnya akan diadakan ibadah pemberangkatan. Orang untuk korok jam. Setengah jam. Dan saya belajar jujur. Ya, setengah jam. Karena banyak sudah. Setengah jam sebelumnya 1 jam. Wadah 2 jam loh. Pemberangkatan 2 jam. Isi penting kalau itu diclonting juga. Nek kuburan 2 jam, dia penak dipayungi. Ya kita sih balik panasnya rawan. Kalau saya bukan itu prinsipnya. Kenapa sudah? Karena orang begitu. Yang datang tidak semua anak Tuhan. Mereka nggak siap. Mereka nggak siap durasi panjang. Yang penting pendek. Intinya kita sikat sudah. Orang percaya Gusti Yesus mati. Rokok kan itu sudah ya. Intinya gitu. Percaya Gusti Yesus swarga. Itu aja sudah, intinya di situ saja sudah. Apalagi mau pernikahan, bising. Waduh, ini sing teko wis deg-degan atine nang cepet nang dibiak waringe nang taksun itu khotbah suwene ana omong. Kita khotbah kalau belum lihat-lihatan sama senyum. Wah, luar biasa saudara. Obatnya apa itu pendetanya saudara. Jangan panjang-panjang, prinsipnya ini sederhana saya harus mengatakan. Kowe tidak jadikan Yesus nakoda hancur hidupmu, itu aja sebenarnya. Coba sama panjang-panjang. Makanya ada staf yang sempat ngomong sama saya, kemarin saya waktu dikhotbah di kuburan kok lama di sana ini ada salah satu jemaat ini. Oh, raswe ini ngomong dari saudara. Saudara, kita harus mendengar firman dan firman itu membuat kita
membuat keputusan dan mempercayainya secara utuh. Setiap firman yang disampaikan percayai secara utuh, jangan separuh-separuh. Nek ini cocok ayat ini, wah ayat selanjutnya orang pas nih, orang yang enak berkat memberi daripada menerima, orang bener nih, oh jadi dipercayai, nggak repot saudara. Tapi nek bicara berkat, wah cocok, saudara. Memberi aja aja, oh dipercaya, itu nggak betul saudara. Firman Tuhan harus dipercayai secara utuh, jangan pilah-pilah, jangan milih-milih. Itu nanti seperti orang-orang liberal saudara. Liberal itu milih sing kayak cocok buat dia diambil. Nek orang cocok boleh firman sing liyane. Cari firman yang lain nggak bisa seperti itu. Karena itu kita harus membuat keputusan. Ini keputusan sudah. Lu sudah mau percaya sama kita kan bukan saya tidak bisa paksa. Saya sebagai pembala nggak usah. Ayo harus percaya. Nggak bisa. Saya hanya nyiram kan gitu. Saya hanya nanam. Saya hanya ajar ulang berulang terus ajar saja. Soal keputusannya sudah percaya nggak percaya di tangan Bapak Saudara. Makanya nanti kan berbeda-beda saudara. Sama-sama dengan firman yang sama, dengan bibit yang sama, hasilnya bisa berbeda. Nggak bisa sama. Di satu gereja firmannya kan betul, sama kan bibitnya, sama udah. Nggak mungkin kita bilang ini, Bapak Saudara yang mau sedikit berkat, coba duduknya sebelah sana. Ya nanti sesi kedua, sini itu penderitaan roh, kosong sudah penderitaan, harus tekos khotbah sendiri saudara. Ini saleh, nggak bisa begitu kan? Firmannya sama, tapi kok akhirnya berbeda. Ingat firman yang katakan perumpamaan penabur ada 4 macam tanah. Benihnya sama, tapi jatuhnya berbeda. Ada yang di jalan, ya, ada di batu-batu, ada yang semak buri, ada yang di tanah yang baik, menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi dengan benih yang sama, benih unggulan, saya kira tidak ada seorang hamba Tuhan mempersiapkan firman itu dengan asal-asalan saudara. Saya selalu 1 minggu ke depan, Senin besok saya sudah mulai mempersiapkan data-data kira-kira firman yang mau saya sampaikan besok minggu apa secara utuh. 1 bulan saya sudah punya tema-tema. Nanti besok minggu, nah mulai besok saya sudah mempersiapkan. Biasanya nanti mulai Jumat itu saya sudah mulai mempersiapkan PowerPoint. Dulu nggak pakai PowerPoint juga, didorong nganggu. Ya saya sudah akhirnya nganggu juga. Nek orang nganggu benar-benar sih tidak enak juga. Ya rasanya nggak enak juga. Kenapa? Saya ingin memberikan yang terbaik. Dan sama saya kita percaya semua hamba Tuhan tidak mungkin menyampaikan firman Tuhan itu bibitnya nggak unggul. Dia tidak sampaikan sesuatu yang baik, pasti dipersiapkan dengan baik, bibitnya unggul. Baik di rayon, di wadah-wadah, saya kira percaya semua persiapan dengan baik. Cuma hasilnya bisa berbeda. Coba Ibrani 11 saja kenal. Ibrani 11 saja kenal dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita harus mempercayai secara utuh. Kalau manusia memiliki percaya atau beriman kepada Kristus, maka tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Ini salah satu firman. Kalau kita mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh, maka firman ini akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita beriman kepada Kristus, memiliki percaya, maka hidup tak khawatir. Jadi kalau saudara khawatir saat ini, berarti saudara tidak beriman pada Tuhan. Yesus sudah ngomong, jangan kamu khawatir. Uripnya mau khawatir, tidak beriman, berarti firman tidak bertumbuh saudara. Hidupnya khawatir, dengan sakit penyakit khawatir, dengan pekerjaan khawatir, dengan keuangan khawatir. Padahal teman-teman katakan jangan kamu khawatir. Coba kita lihat. Ini yang dikhawatirkan manusia ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bukan dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Soalnya saya mau katakan burung aja dipelihara, apalagi kamu Tuhan pelihara dengan luar biasa.
Mari kita mengimani setiap firman Tuhan. Ini salah satu, tapi seringkali kekhawatiran untuk mempengaruhi hidup kita. Makanya banyak nanti kalau kita baca Alkitab, ayat-ayat tentang kekhawatiran, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Sudah berulang-ulang aja diingatkan, seringkali kita masih khawatir. Berarti kita tidak mempercayai ujung-ujung, tidak mempercayakan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan lain kata, berarti kita tidak beriman kepada Yesus. Mari kita belajar beriman. Saudara, manusia dibenarkan karena beriman, percaya pada karya keselamatan Kristus. Saudara dibenarkan karena sudah percaya pada karya keselamatan Kristus, ya, kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama dikatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa ya, kalau kita dibenarkan karena iman, hidup kita ada dalam damai. Orang yang beriman kepada Tuhan dan mempercayai kebenaran firman Tuhan, hidupnya tenang. Apa sih yang jadi khawatir? Sakit, ada solusi. Masa depan, jelas firman Tuhan katakan, masa depanmu penuh harapan. Apa yang menjadi kekuatan kita? Apa? Bahkan nanti kita baca Pengkhotbah 3, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Mau positif tidak? Dia punya rencana yang baik untuk kita. Kenapa nanti? Berapa yang kita khawatir? Khawatir melihat situasi logis, tapi tidak hidup dalam kekhawatiran. Persoalannya kan itu, hidup dalam kekhawatiran. Padahal Tuhan ada hidup dalam kekhawatiran. Israel kan gitu juga. Tuhan ada lalu dia khawatir, kamu khawatir. Jauh roti mana? Bukan roti mana sih? Tapi pakai kata roti mana? Kita kan bilang roti mana gitu. Dengar daging wasit yo. Aduh belum pengen mati kenyangan. Mari teman-teman. Pada Tuhan melihara mereka masih khawatir. Israel sudah khawatir itu. Dan sampai kita menjadi seperti orang Israel khawatir. Tuhan tuh ada. Jadinya waktu lalu kemana-mana tetek. Dia pernah tenteng Alkitab ya, betul lah. Suami sih bagus, saudara kan mesti bawa HP, betul lah. Saya coba saya pakai HP pasti ada Alkitabnya. Alkitab ditanya setiap hari, tapi orang tahu percaya, tidak berani mempercayakan firman Tuhan. Hidupku pada kebenaran firman Tuhan. Khawatir, jangan khawatir, ya. Karena Tuhan menjanjikan damai sejahtera. Roma 2 ayat 8-9. Roma 2 ayat 8-9 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang gagal. Ya, iman itu luar biasa. Tuhan memberikan iman kepada kita. Tapi harus hati-hati saudara. Alkitab mencatat di akhir zaman ini, ya, banyak orang kehilangan iman kepada Kristus. Dan ini jadi pertanyaan Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Lukas 18 ayat 6 yang ke-8 kata demikian. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Kalau pertanyaan itu datang kepada kita pada pagi ini, masih adakah iman didapati di setiap jemaat-jemaat yang ada di GBD sini? Dan ketika Dia datang nanti, apakah kita masih beriman kepada Dia? Atau kita sudah menyimpang? Ya, mas, Tuhan Yesus akan tetap kawis, tidak usah dipercaya. Sudah, masih kamu beriman kepada Tuhan? Nikmati ya, janji-janji firman Tuhan dengan beriman dan mempercayai sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Karena
adalah sebuah kepastian. Ya, bukan sekedar harapan, tapi dasar dari harapan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, yang tidak kita lihat, tetapi itu bukti. Mari kita juga beriman kepada kematian Yesus. Salib Yesus itu menyelamatkan kita. Salib Yesus itu sudah membenarkan kita. Salib Yesus ini sudah menjadi solusi bagi kita. Upah dosa ialah maut. Gak ada manusia bisa memberikan solusi, tetapi kematian Yesus sudah memberikan solusi bagi kita untuk mengatasi kutuk dosa itu. Kita dibenarkan di dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama.